berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak-anak yang memerlukan perhatian dan layanan pendidikan khusus karena perbedaan fisik, mental, emosional, atau sosial dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. ABK dapat memiliki berbagai jenis kebutuhan khusus yang mencangkup berbagai spektrum kondisi, baik bawaan maupun yang diperoleh seiring waktu. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan juga perawatan yang memadai guna mencapai potensi maksimal mereka, tanpa memandang kondisi fisik, mental, atau sosial mereka. Sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak PBB yang menjamin hak setiap anak atas pendidikan, perkembangan, dan juga kesejahteraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu ada Autistic Spectrum Disorder atau ASD. Yang kedua ada Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, dan terakhir ada Down Syndrome. Autistic Spectrum Disorder atau ASD adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku individu. Gejala utamanya berkaitan dengan kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD adalah gangguan perkembangan neurobiologis yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempertahankan perhatian dan mengendalikan perilaku impulsif serta hiperaktif. Gejala utama pada Hyperactivity Disorder atau ADHD adalah kesulitan dalam mempertahankan fokus, sering membuat kesalahan ceroboh, tampak tidak mendengarkan saat diajak bicara, kesulitan mengikuti instruksi, dan mudah teralihkan. Yang terakhir yaitu Down Syndrome. Down Syndrome adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh adanya salinan tambahan pada kromosom ke-21. Hal ini mengakibatkan perkembangan fisik dan mental yang khas serta berbagai masalah kesehatan, perkembangan intelektual yang lebih lambat, dan juga peningkatan risiko terkena penyakit jantung bawaan. Selanjutnya ada metode dan strategi penanganan. Pada anak Autism Spectrum Disorder atau ASD dapat dilakukan beberapa metode atau strategi seperti melakukan terapi perilaku, terapi bicara dan bahasa, terapi okupasi, intervensi sosial, dan penggunaan alat komunikasi alternatif seperti perangkat lunak berbasis gambar atau aplikasi komunikasi. Untuk Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD dapat dilakukan terapi kognitif perilaku CBT, pelatihan orang tua, stimulan seperti Ritalin atau non-stimulan seperti Strattera, menyesuaikan di sekolah seperti penambahan waktu. Untuk ujian, ruang belajar yang tenang, dan penugasan yang disesuaikan. Yang terakhir, pada Down Syndrome dapat dilakukan terapi fisik, terapi bicara, terapi okupasi untuk membantu anak mengembangkan keterampilan dasar sejak dini, pendidikan khusus, terapi bicara, terapi fisik, keterampilan hidup sehari-hari, dan memberikan dukungan emosional dan pendidikan juga bagi keluarga untuk membantu mereka mengelola tantangan yang mungkin timbul. Selanjutnya ada peran keluarga. Dalam keluarga, orang tua sangat berperan penting dalam penanganan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sebab dalam kehidupan anak, waktunya sebagian besar dihabiskan dalam lingkungan keluarga.
apalagi anak yang masih di bawah pengasuhan atau anak yang berada di usia sekolah dasar, yaitu antara usia 0 sampai dengan 12 tahun, terutama tentang peran seorang ibu. Orang tualah yang bertugas mendidik. Dalam hal ini, secara umum, baik potensi psikomotor, kognitif, maupun potensi afektif. Di samping itu, orang tua juga harus memelihara jasmaniah, mulai dari memberikan makan dan penghidupan yang layak. Jika keluarga sebagai start awal, sebagai tempat pertama belajar anak sudah tidak mendukung, dikhawatirkan pada tahap berikutnya yang lebih luas, anak akan mengalami penghambatan atau hambatan, dan hal tersebut dapat berdampak pada terhambatnya perkembangan anak, baik potensi maupun psikologis anak tersebut. Selanjutnya, penjelasan mengenai manfaat dari penanganan yang tepat pada anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang pertama yaitu pengembangan keterampilan. Anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, motorik, dan kognitif secara lebih efektif. Yang kedua yaitu peningkatan kemandirian. Anak-anak belajar mengelola aktivitas sehari-hari yang meningkatkan kemandirian mereka. Yang ketiga yaitu kemajuan akademis. Dukungan pendidikan yang tepat membantu anak mencapai potensi akademis mereka. Yang keempat yaitu kesejahteraan emosional. Intervensi yang efektif meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan emosional anak. Yang kelima yaitu kualitas hidup lebih baik. Anak-anak dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan keluarga dan juga masyarakat, meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Dengan penanganan yang tepat ini, anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat mencapai perkembangan yang optimal dan memiliki kehidupan yang lebih produktif dan juga memuaskan. Selanjutnya itu studi kasus. Budi, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun, didiagnosis dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD pada usianya yang 3 tahun. Orang tua Budi memperhatikan bahwa ia mengalami kesulitan dalam komunikasi, interaksi sosial, dan sering menunjukkan perilaku repetitif seperti mengayun-ayunkan tangannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter dan orang tua Budi sepakat melakukan terapi kepada Budi. Ada beberapa terapi yang dilakukan, seperti terapi perilaku Budi, mengikuti sesi terapi Applied Behavior Analysis atau ABA selama 20 jam seminggu. Terapi bekerja untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya dengan menggunakan gambar dan kata-kata sederhana. Mereka juga menggunakan sistem penghargaan untuk memperkuat perilaku positif, seperti duduk dengan tenang selama kegiatan. Budi juga melakukan terapi wicara, yang di mana Budi menghadiri sesi terapi wicara 2 kali seminggu. Terapis membantunya mengembangkan kemampuan verbal dan nonverbal, termasuk penggunaan isyarat dan menggambarkan dan gambar untuk berkomunikasi. Budi menerima terapi okupasi untuk meningkatkan keterampilan motoriknya, seperti memegang pensil dan menggunakan alat makan. Terapi ini juga membantu Budi mengatasi sensitivitas sensoriknya. Orang tua Budi juga menerima pelatihan dan konseling untuk memahami kebutuhan dan juga cara mendukung perkembangan Budi di rumah. Mereka diberi strategi untuk mengelola perilaku yang menantang dan cara untuk melibatkan Budi dalam aktivitas sehari-hari. Setelah 2 tahun menjalani berbagai intervensi, Budi menunjukkan kemampuan signifikan. Yang pertama yaitu komunikasi. Budi mulai menggunakan kalimat sederhana untuk mengungkapkan kebutuhannya. Dia juga lebih responsif terhadap interaksi sosial dan mulai bermain dengan teman sebayanya. Yang kedua yaitu perilaku. Frekuensi perilaku repetitif berkurang.
dan Budi lebih mampu mengikuti instruksi dan rutinitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu keterampilan motorik. Budi mengalami peningkatan dalam keterampilan motorik halus dan kasar, membuatnya lebih mandiri dalam berbagai aktivitas. Penanganan yang komprehensif dan terkoordinasi yang melibatkan terapi perilaku, bicara, okupasi, dan dukungan keluarga berhasil membantu Budi dalam mengembangkan keterampilan penting dan meningkatkan kualitas hidupnya. Studi kasus ini menunjukkan pentingnya intervensi dini dan pendekatan yang terintegrasi dalam menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti ASD. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi ini yaitu anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak-anak yang memerlukan perhatian dan layanan pendidikan khusus karena perbedaan fisik, mental, emosional, atau sosial dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memerlukan perhatian dan layanan pendidikan khusus yang berbeda dari anak-anak lain agar dapat berkembang secara optimal. Kondisi mereka bisa bersifat permanen atau juga sementara. Yang selanjutnya yaitu saran. Lakukanlah penanganan yang komprehensif dan terkoordinasi dengan penanganan yang tepat. Anak-anak berkebutuhan khusus dapat mencapai perkembangan yang optimal dan memiliki kehidupan yang lebih produktif dan juga memuaskan.